Gajah Mada aja nggak akan makan buah pala sampai Nusantara bersatu, Mai. Bagaimana mungkin sesuatu yang tak pernah kita alami bisa hadir senyata kenangan? Salam Sinema, balik lagi bareng Sarjana Bioskop, dan di video kali ini gue mau nge-review film Indonesia yang berjudul Something in Between. Diperankan sama Jeffrey Nicole dan Amanda Rawles. Menceritakan tentang sesosok laki-laki yang sering bermimpi bernama Abimanyu yang tinggal di kota besar di London. Semua mimpi-mimpinya berjalan tanpa arah dan tanpa wajah, samar-samar, dan ia tampak kebingungan dengan mimpi-mimpinya itu. Seolah-olah mimpinya ini adalah bukan mimpi biasa. Tapi pernah dilalui di kehidupannya sendiri. Menarik bukan? Seluruh mimpinya ini dia tumpahkan pada puluhan kertas gambar, dan rasa penasarannya membawa Abimanyu ke tanah air Indonesia Raya. Berbekal dengan mimpi itu, Abi mulai menelusuri tempat-tempat yang berulang kali ia mimpikan di kepalanya. Perjalanan menyusuri napak tilas ini melemparnya ke puluhan tahun silam, memperkenalkan Abi pada sosok anak SMA laki-laki bernama Gema. Gema adalah seorang yang gigih dalam memperjuangkan cintanya. Gokil. Perjalanan Gema dalam merebut hati seorang siswi bernama Maya. Maya adalah siswi kelas unggulan dan Gema adalah siswa kelas biasa saja, kelas reguler. Gema karena cintanya kepada Maya, ia berusaha untuk masuk kepada kelas unggulan. Padahal nilai-nilainya sebelumnya nilai-nilai yang sangat-sangat tidak layak untuk masuk ke dalam kelas unggulan. Tapi berkat cinta Gema yang membara, udah baik. Ya, pokoknya kalian bisa nonton sendiri sinopsisnya ya. Gue nggak mau spoiler by the way. Tapi ini tentang dua story yang berbeda. Ada Abimanyu, ada Gema. Ya, jadi ada dua timeline nih. Ada masa lalu, ada masa kini. Abimanyu masa kini, Gema masa lalu. Tapi yang jadi menarik film ini adalah karakterisasi ya, atau background, bagaimana cerita menggambarkan background karakter-karakternya di timeline-nya Gema. Ini menarik banget menurut gua. Gema ini digambarkan dengan sosok yang asik gitu liatnya. Jeffrey Nicole tuh asik gitu di film ini membawakan karakter Gema ini. Terus dipadu-padankan dengan Amanda Rawles yang berperan sebagai Maya ini. Maya ini sosok yang apa ya, chemistry berdua antara mereka ini tuh salah satu yang terbaik menurut gue di film ini dibanding film-film yang lainnya, atau bahkan dibanding di film-film screenplay. Mungkin ini adalah kisah anak SMA terbaik yang screenplay punya gitu, karena digambarkan dengan begitu kocak juga, begitu so sweet juga, dengan cara-cara berbeda dengan sosok laki-laki yang lain, layaknya Dylan gitu, tapi lebih menarik daripada Dylan menurut gue, karena penceritaan Dylan tuh begitu kaku gitu. Kalau mau membandingkan Dylan dan Gema di film ini, gue lebih pilih Gema karena lebih asik, lebih natural, gombalannya tepat guna, tepat sasaran, dan tidak terlalu banyak, tidak kaku seperti Dylan 190. Ada kesamaan karena penulisan naskahnya ditulis oleh orang yang sama, ditulis sama Titin Watimena. Di film ini dialognya begitu ngalir, seperti layaknya ngobrol di masa-masa SMA di Jakarta gitu ya. Kenapa gua bisa menyamakan Dylan dan Gema? Karena punya teknik PDKT yang sama-sama berbeda daripada kebanyakan cowok yang lain gitu. Mungkin karena background ditulis sama orang yang sama, jadi begitu cara-cara PDKT-nya, jadi berbeda gitu. Jadi masa ketika babak pertama film ini masuk ke babak kedua, ini asik banget untuk diikuti. Lucunya dapet, kocaknya dapet, so sweetnya dapet,
Apalagi pas Maya ulang tahun, itu bener-bener penuh kejutan banget gitu, dan gue nggak terpikir dengan cara yang itu gitu. Dan film ini punya ending yang udah bagus-bagus di awal, dirusak sama endingnya film ini. Endingnya film ini merusak semua yang ada di awal-awal, di tengah-tengah film ini yang begitu bagus menurut gue. Sayang sekali. Kenapa? Karena di ending, karena saking uniknya cara cara Gemma mendekati Maya, sampai dimana cara terakhir Gemma mempertegas cintanya kepada keluarga Maya itu membawa sesuatu yang berlebihan menurut gua, karena di masa SMA sudah mencoba melamar dari pasangannya. Itu menurut gua itu lebay banget, sampai bawa orang tua ke rumah si calon pasangannya ini gitu. Itu terlalu lebay banget menurut gua. Padahal udah rasional di awal-awal, final dari eksekusi PDKT-nya malah terlalu lebay, dibuat terlalu ketika masa SMA bawa orang tua ke tempat orang tua pacarnya, itu terlalu lebay menurut gua. Dan film ini lakukan itu. Ngomong-ngomong soal orang tua, film ini juga punya sisi keluarga juga gitu loh. Jadi nggak cuman ya seperti layaknya Dylan ya, nggak cuman soal cinta-cintaan masa SMA juga, tapi juga ada sedikit cerita tentang keluarga, orang tua. Orang tua di film ini digambarkan dengan casting atau pemeran yang cukup layak dan cukup bagus menurut gua. Jadi nggak sekedar tempel-tempelan, perannya pun nggak asal nebeng, nggak asal ada di layar, tapi memang benar berperan selayaknya orang tua. Beberapa aktor itu ada Junior Liem, ada Nyanyi Unro, ada Slamet Raharjo, ada Surya Saputra, ada Jenar Masha Ayu. Yang gua highlight adalah Surya Saputra dan Jenar Mas Ayu, orang tua dari Maya, yang menurut gua nanti di ending mereka ini bakal jadi pencetus kesedihannya nanti. Ya, jadi karena berkat acting jadi dari Jenar Mas Ayu dan Surya Saputra, terbesit dari penonton bakal sedih karena acting mereka ini gitu loh. Jadi peran pembantu yang dilakukan oleh aktor-aktor senior ini bagus di film ini. Balik lagi ke Jeffrey Nicole dan Amanda Rawless, chemistry antara berdua ini sekali lagi pas masa penceritaan Gemma dan Maya bener-bener klop menurut gua. Tidak usah diragukan lagi lah. Kemudian lanjut ke teknik editing, karena film ini punya dua masa penceritaan, artinya ada combine antara masa lalu dan masa sekarang gitu ya, dan menurut gua berjalan dengan mulus, tidak ada komplain dari gua sebagai editor. Dan lagi-lagi di ending film ini punya pengadeganan yang disutradarai sama Asep Kusnandar ini melakukan blunder di ending, karena ada satu adegan yang nggak perlu dan terlalu drama menurut gua. Gue sedikit spoiler ya, adegan itu tiduran di jalan itu, melakukan dialog drama yang menurut gua nggak perlu dan terlalu dramatis jadinya gitu. Apalagi perubahan tone yang dari remaja komedi biasa gitu ke sedikit ada fantasinya, ditambah lagi adegan itu, jadi menurut gua merusak aja sih apa yang sudah ada di penceritaan di awal yang cukup baik, bahkan bagus terbilang gitu untuk ukuran film-film screenplay. Di ending malah blunder si Asep Kusnandar ini. Tapi secara overall film ini untuk dibandingkan dengan film-film screenplay yang lainnya yang basically seperti nonton FTV, tapi film ini punya sedikit penceritaan dan gaya cerita yang unik dibandingkan film-film pacaran SMA lainnya gitu. Jadi cukup gue rekomendasiin. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu kalau subscribe. So, something in between, gue kasih skor 7,3 dari 10. Kalau saja endingnya lebih bagus, konsisten dari awal, tengah, dan akhir, gue bakal kasih skor 8,5 lah, 8an lah film ini. Sampai ketemu di review film Indonesia lainnya. Bareng gue Sidik Arahman tentunya. Jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman kamu yang hobi juga nonton film Indonesia, and keep watching.